Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Res Utami selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Saputri, Asnita, dan Agnes Sibilang. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak dosen atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sarana Ilmiah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Tasya Saputri untuk membuka materinya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Saputri. Saya akan membuka materi tentang sarana berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sarana berpikir ilmiah yaitu merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sarana berpikir ilmiah yaitu sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Sibilang dari kelompok 4. Saya di sini sebagai pemateri yang pertama. Materi pertama kami yaitu logika. Definisi logika adalah filsafat yang bersifat praktis yang berpangkal pada penalaran. Teori tentang prinsip serta metode pengumpulan yang sudah dengan memperhatikan kesesuaian bentuk dan isi. Di logika, ada fungsi dari logika berpikir. Yang pertama, sebagai fungsi dasar filsafat ilmu. Yang kedua, sebagai sarana ilmu. Yang ketiga, sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Apa yang dikaji oleh logika merupakan bentuk kerja akal. Bila runtut dan tidak ada kesimpulan lain, maka proses penyimpulannya sah dan tepat. Di sini ada dua macam logika. Logika yang pertama yaitu dedukatif. Kesimpulannya berlaku senantiasa berdasarkan premis yang kebenarannya sudah dibuktikan berlaku di mana-mana secara mutlak dan niscaya. Yang kedua, logika induktif. Tidak memberikan kepastian absolut, tetapi sekedar peluang yang mengambil kesimpulan yang harus dilakukan berdasarkan peluang sintaktik atau analisis dan sintetis. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agnes Sibilang atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan pemateri kedua yaitu Asnita untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnita sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi kedua yaitu bahasa, yaitu bunyi sebagai alat komunikasi verbal, tulisan sebagai alat komunikasi, dan kata sebagai rangkaian bunyi atau simbol. Dengan bahasa kita berpikir dengan lebih baik, yaitu dapat berpikir abstrak, dapat berpikir secara teratur, dapat berpikir tanpa harus berhadapan langsung dengan objek, mengomunikasikan apa yang dipikirkan, mengekspresikan sikap dan perasaan, dan yang terakhir sebagai tanda atau simbol berpikir. Komunikasi dan karya ilmiah. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi, harus bersifat reproduktif, dan harus bersifat jelas dan objektif. Sedangkan karya ilmiah yaitu kumpulan pernyataan yang merupakan informasi tentang pengetahuan,
Penguasaan tata bahasa. Kata memiliki sinonim dengan istilah, bermakna benda, kejadian, proses, dan hubungan. Sintaksis, cara menyusun kata menjadi kalimat sehingga mempunyai makna. Adapun macam-macam kalimat yaitu kalimat berita dan bukan. Macam-macam definisi yaitu definisi minimalis, realis, deskriptif, dan praktis. Saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu matematika. Matematika sebagai sarana berpikir ilmiah diungkapkan dengan lambang, mempunyai arti setelah sebuah makna yang diberikan padanya. Materi keempat yaitu statistika. Statistika merupakan sarana untuk mengambil kesimpulan ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Logika dan statistika, yaitu logika dilandasi fakta yang ditangkap indera bersifat empiris, merupakan sarana pengembalian kesimpulan yang lebih rumit dan lebih mendalam. Kesimpulan yang benar. Statistika merupakan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati sebagian dari populasi. Statistika berfungsi meningkatkan ketelitian dan pengamatan. Statistika berguna untuk mengetahui sesuatu hubungan kualitas antara dua faktor atau lebih. Sekian dari materi yang saya paparkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Tasya Saputri atas materi yang disampaikan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami tentang sarana berpikir ilmiah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.